Pihak Polda Jabar selaku termohon mangkir dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini, pemirsa. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang akan ditunda pekan depan pada 1 Juli 2024. Ya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini ditunda lantaran pihak dari Polda Jabar tidak hadir dalam persidangan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang digelar kembali 1 Juli 2024 pekan depan. Tidak ada alasan jelas, pemirsa, terkait ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang hari ini. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kecewa dan menduga bahwa pihak kepolisian selaku termohon sengaja mengulur-ngulur waktu proses pra-peradilan. Ya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda karena polisi tidak hadir di persidangan. Menanggapi hal itu, Ibu Peggy kecewa dan berharap pra-peradilan segera berjalan. Ibunda Peggy Setiawan menyaksikan jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ia juga menyaksikan jalannya sidang yang singkat lantaran pihak kepolisian tidak hadir dalam persidangan itu. Ibunda Peggy kecewa, sidang pra-peradilan Peggy ditunda hingga tanggal 1 Juli mendatang. Pasalnya, Ibunda Peggy sebelumnya sangat mengharapkan agar bisa pra-peradilan segera digelar. Sebelumnya, ia berharap sidang pra-peradilan segera memutuskan Peggy tidak bersalah. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Keluarga Peggy Setiawan hanya bisa pasrah dan menyerahkan proses hukum kepada tim kuasa hukumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara Humas Pengadilan Negeri Bandung, Dal Yusra mengatakan pihak termohon sudah menerima surat sidang pra-peradilan. Yusra tidak tahu alasan termohon tidak hadir dalam pra-peradilan hari ini, namun persidangan akan terus dilakukan apabila pihak termohon kembali tidak hadir dalam pra-peradilan. Dibatalkan, ditunda ya. Ditunda alasannya karena pihak termohon dari Polda tidak hadir dan telah dibuat pemanggilan secara sah dan patut ya. Makanya Hakim pra-peradilan menundanya tanggal 1 Juli ya. Apabila tanggal 1 Juli dipanggil tidak hadir juga, maka akan terus berlanjut. Alasan spesifiknya apakah Bapak tahu, Pak, dari tim hukum Polda ini tidak datang? Oh, kenapa? Kami nggak tahu, Pak. Yang penting suratnya udah diterima secara patut dan sah. Alasannya tidak hadir, ya kami tidak tahu ya. Bunyi suratnya seperti apa? Nggak, bunyi surat nggak, pemanggil biasa. Memanggil Polda ini buat hari sidang tanggal segini, itu aja pada itu aja. Tapi mereka tuh bersurat bentuk penolak tidak hadirannya, mereka tuh bersurat atau tidak. Atau ada konfirmasi dari? Tidak ada. Oke, baik. Jadi kalau ditunda seperti ini nanti apa yang akan terjadi kalau Polda nggak datang lagi? Oh iya, Hakim melanjutkan. Melanjutkan. Oke, Ya. jadi tenggatnya Karena kami terpukul ini 1 minggu harus sudah putus perkara ini ya. Ya, pemirsa, sayang sekali ya sidang pra-peradilan tidak bisa dilanjutkan, di mana tim pengacara Peggy Setiawan telah menyiapkan sejumlah temuan yang akan dibeberkan dalam pra-peradilan. Akan tetapi sidang harus ditunda lantaran pihak penyidik Polda Jawa Barat selaku termohon tak hadir. Apakah ini merupakan strategi Polda Jawa Barat untuk mengulur proses pra-peradilan? Dan apakah upaya Peggy untuk melawan kejanggalan kasus pembunuhan Vina tetap bisa dilakukan? Untuk membahasnya, kita telah terhubung bersama dengan Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan, kemudian pakar hukum pidana Prof. Suparji Ahmad, serta Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan. Saya sapa ketiganya. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar, sehat ya? Ya, waalaikumsalam. Ya. Terima kasih sudah bergabung di dialog ini. Saya pertama tentu ke Bang Tony dulu. Bang Tony, saya pas sidang pra-peradilan akan dimulai tadi sudah depan TV, Bang. Udah siap-siap mau nonton. Nggak jadi. Kenapa tuh ya, Bang Tony? Iya, tidak tahu kenapa tuh ya. Jadi dalam konferensi pers atau doorstop dari teman-teman media kepada Pak Kombes Julius Abraham itu kan siap, kan gitu. Dengan tim hukumnya siap untuk menghadapi
gugatan atau permohonan pra peradilan penasihat hukum tersangka. Artinya kalau memang sudah mengatakan siap, harusnya datang dong. Kan itu. Masyarakat ini menunggu, menanti. Tadi ibunya Peggy juga menyampaikan ya bahwa biar segera ada kepastian hukum, biar segera bebas, optimisnya kan begitu. Nah, tapi kenapa kemudian tidak datang? Jadi kami mencurigai ya, ada dua hal. Pertama, bisa jadi ya penyidik ini ya, mengulur-ngulur waktu supaya waktu yang di penelitian berkas ya oleh jaksa itu kemudian jaksa segera memp21-kan atau menyatakan lengkap ya. Kemudian yang kedua ya kami mencurigai ternyata belum percaya diri karena alat buktinya itu masih minim. Ya jelas pasti minim lah karena berdasarkan informasi dulu dari Kabid Humas saja alat buktinya itu hanya keterangan saksi ya dari Aib dan terpidana Sudirman. Itu gampang sekali dipatahkan nanti kalau hanya itu kan. Artinya itu apakah alat bukti dinilai oleh hakim ya sah atau tidak penetapan tersangkanya kan. Nah, karena kenapa? Karena ditangkap tanggal 21 Mei, ditetapkan tersangka tanggal 21 Mei. Sementara syarat formil itu sebelum ditetapkan tersangka itu harus ditemukan dulu alat bukti karena penyidikan itu untuk mencari dua alat bukti. Itu yang keyakinan kami bahwa penyidik Polda Jawa Barat ini bingung ini akhirnya kan. Baik. Prof. Suparji, ngulur-ngulur waktu tadi kata dari Bang Tony. Apakah benar begitu, Prof? Ya, saya kira soal asumsi ya kecurigaan itu sah-sah saja gitu ya. Tapi yang pertama adalah bahwa kehadiran pada sidang pertama pra peradilan itu seringkali juga terjadi penundaan. Artinya itu adalah pernah juga terjadi ya panggilan pada sidang pertama pra peradilan itu tidak hadir sehingga akhirnya ditunda pada minggu berikutnya. Dan itu juga seringkali terjadi misalnya seorang saksi atau tersangka dipanggil oleh penyidik, dia menunda waktunya gitu loh. Jadi itu adalah satu praktek yang juga sering terjadi. Sering terjadi. Kemudian biasanya kedua, karena apa ya, Prof ya? Kedua, apa? Biasanya karena apa ya kalau ya kan biasa sering terjadi ya? Karena misalnya surat kuasanya belum siap ya, mungkin dia juga belum siap jawabannya. Karena konsekuensinya begitu hari pertama dibacakan permohonan, hari berikutnya harus membacakan jawabannya. Hari ketiga menyiapkan alat bukti bagi pemohon, hari keempat menyiapkan alat bukti bagi termohon, ya, kelima kesimpulan, yang kemudian hari ketujuh itu harus sudah ada putusan. Jadi mungkin antisipasi waktu tadi yang kemudian menyebabkan minta di penundaan ini tadi. Kemudian yang kedua, kalau kemudian bahwa penundaan ini demi P21, saya kira kemudian juga tidak terlalu memiliki urgensi untuk gugurnya pra peradilan, ya, karena P21 tidak akan menggugurkan pra peradilan. Yang menggugurkan pra peradilan berdasarkan putusan MK 102/2015 adalah ketika adanya sidang pertama pokok perkara, ya, ketika pokok perkara sudah dibacakan misalnya surat dakwaan atau sudah dibuka sidang pertamanya, baru gugur pra peradilan. Jadi P21 tidak akan menggugurkan pra peradilan. Jadi tidak ada masalah dengan adanya P21. Dengan demikian, kalau minggu depan dibuka sidang, maka dengan asumsi selama ini, bahwa minggu ini misalnya sudah P21, terus kemudian didaftarkan ya, kan butuh waktu juga untuk registrasi di pengadilan negeri, artinya minggu depan rasa-rasanya juga belum sidang pertama itu dibuka untuk pokok perkaranya. Karena P21 tidak akan menggugurkan pra peradilan berdasarkan putusan MK 102/2015 adalah ketika adanya sidang pertama pokok perkaranya. Berarti berkas itu, pelimpahan berkas di Kejati itu kalau P21 tidak akan menggugurkan pra peradilan, tapi sidang pertama dari berkas yang pra peradilan. Ya. Ketika dilimpahkan ke pengadilan pun juga tidak akan menggugurkan pra peradilan selama belum ada sidang pertama. Dulu kita ingat bagaimana dulu drama kasus Setia Novanto ya, kejar-kejaran antara perkara di Jakarta Selatan dengan Tipikor. Akhirnya sidang Tipikor dibuka, pra peradilan akhirnya gugur secara otomatis. Karena itu adalah putusan MK secara eksplisit mengatakan kapan gugurnya pra peradilan. Sudah ada kepastian di situ. Dengan demikian clear menurut saya bagi penasihat hukum Peggy tetap fokus mempersiapkan dan seandainya minggu depan dibuka tidak hadir itu justru merugikan bagi Polda
Jawa Barat karena tidak ada pembelaannya. Maka dengan demikian ke depan bisa hadir dan bisa dibuktikan sebetulnya ada kesalahan administrasi, formil, prosedur dalam penetapan tersangka atau tidak. Gitu. Baik, sebelum ke Bang Edi, Bang Tony, ini tadi yang disampaikan Prof tadi, ya tidak akan menggugurkan pra peradilan meskipun sudah P21, tapi sidang pertama lah. Jadi kalau melihat bahasa seperti ini tidak berpengaruh, bukan mengulur-ulur waktu nih Bang Tony. Iya, ya saya sepakat memang aturannya begitu. Seperti disampaikan Bapak, memang sepakat. Artinya gini, kalau kami ini kan ekspektasinya kan pengen segera cepat selesai, kan gitu. Tetapi kalau memang dia tidak datang, Polda, ya sebaiknya minggu depan juga nggak usah datang lagi, biar sekalian diputus. Artinya biar sekalian diperiksa tanpa kehadiran pihak termohon, kan? Itu jauh lebih bagus nanti kalau demikian, kan? Ya memang betul tadi yang sampaikan Prof bahwa gugurnya pra peradilan itu ketika perkara pokok sudah mulai disidangkan. Cuma kalau sudah P21 biasanya ya kami kan praktisi hukum lah, sudah sering di posisi pelapor juga sudah sering komunikasi dengan penyidik dengan jaksa juga udah tahu lah ya. Jadi artinya kalau udah nyalakan P21 ya maka segera tuh ya buru-buru didaftarkan, segera minta waktu apa. Tapi karena ini kasus menjadi perhatian publik ya, memang kami juga yakin apalagi Bapak Kapolri sudah memberikan sinyal ya bahwa di awal penyidikan saja tidak mengedepankan metode scientific crime investigation, artinya sekarang pun apalagi karena kasus sudah lama sehingga itu sinyal bagi jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar hati-hati dalam menyatakan atau menyatakan berkas itu dinyatakan lengkap atau P21 itu. Baik, Bang Edi Hasibuan, saya garis bawahi yang disampaikan Bang Tony tadi. Kalau emang seyakin itu ada 2 alat bukti, kenapa nggak cepet aja sih pra peradilannya langsung datang sidang selesai beres? Bang Edi gimana tanggapannya? Ya, saya kira ya tadi udah sampaikan ya. Tadi juga Bang Profesor juga menyampaikan bahwasanya mungkin ini ada alasannya. Mungkin penyidik Polda Jawa Barat memiliki alasan untuk itu ya. Namun kita tidak tahu persis ya apa yang menjadi pertimbangan mereka sehingga pada hari ini tidak datang ya. Tapi ya kita harapkan untuk minggu depan ya tanggal 1 penyidik kuasa hukum daripada Polda Jawa Barat hadir ya untuk memberikan suatu keterangan ya. Tentu memang inilah yang ditunggu oleh masyarakat ya. Kemudian ya bisa juga misalnya karena ada yang terkait dengan menyangkut masalah berkas yang ada di juga mungkin juga menjadi pertimbangan juga, saya kira bisa juga menjadi alasannya. Tetapi ya tentu saja sebagai masyarakat ya kita mengharapkan untuk minggu depan saya kira kuasa hukum dari Polda Jabar bisa hadir untuk memenuhi pra peradilan ini ya, karena memang masyarakat juga nunggu ya. Kemudian tadi disebutkan juga sama Pak Suwardi bahwasanya memang ya saat ini berkas juga akan lagi dikaji ya oleh jaksa penuntut umum ya. Tentunya nanti itu juga akan menjadi pertimbangan untuk hasil daripada putusan pra peradilan ini. Pak Bang Edi, kalau tadi disampaikan banyak kemungkinan mengapa tidak hadir di sidang pra peradilan perdana ini. Kalau gitu ada kemungkinan juga bahwa mungkin nggak sih kalau karena buktinya lemah? Saya kira mungkin itu asumsi kita ya. Tapi kalau menurut kami ya, ketika misalnya penyidik menyampaikan atau menetapkan ya seseorang menjadi tersangka, tapi kami yakin bahwasanya itu sudah memiliki alat bukti ya. Tidak mungkin seorang penyidik, apalagi sekelas Polda Jawa Barat ya, menetapkan tersangka kalau tidak cukup bukti-bukti yang mereka miliki ya. Tentu kami yakin sekali Polda Jawa Barat akan sudah memiliki bukti itu, namun mungkin ini lebih kepada strategi penyidikan ya, strategi hukum ya dalam menghadapi pra peradilan ini. Yang penting adalah kita harapkan minggu depan kuasa hukum daripada Polda Jabar hadir ya, itu yang penting sebetulnya. Baik, Prof. Suparji Ahmad, ini kalau bicara soal berkas yang dilimpahkan ke Kejati Jawa Barat, ini kan membutuhkan waktu 14 hari ya Prof ya, sesuai KUHAP. Yeah. Mungkin nggak sih kalau cepat selesai, dan ini juga berpengaruh berdampak pada dari pra peradilan? Karena kan bisa saja dari tim dari Kejatinya bisa cepat melakukan penelitian. Ya, saya kira ini memang menjadi perhatian ya, bahwa kemungkinan cepat
ada ya, karena sudah menjadi atensi publik ya. Tetapi mengingat bahwa perkara ini sudah cukup lama ya, terus kemudian juga rumit ya, terus kemudian jenis tindak pidananya pun juga akan butuh pembuktian yang sangat akurat ya, pembunuhan misalnya, tentunya ini akan membutuhkan waktu. Tetapi sekali lagi bahwa kemungkinan untuk bisa cepat atau bisa lambat, saya kira itu terjadi. Tapi yang penting adalah bagaimana konteksnya pra-peradilan ini ya nanti benar-benar bisa menjalankan fungsi sebagai mekanisme kontrol horizontal agar aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dalam menetapkan tersangka itu tidak bertindak secara sewenang-wenang dan menghargai hak asasi manusia. Penetapan seorang tersangka berdasarkan cukup alat bukti itu kan harus kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dalam arti setidak-tidaknya 2 alat bukti, apakah surat, saksi, petunjuk atau ahli ya. Dan pada sisi yang lain juga sebelum penetapan tersangka itu kan harus ada pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Nah, pada sisi yang lain adalah bagaimana unsur kualitatif ya, dalam arti bahwa saksi betul-betul berkompeten sebagai seorang saksi dan bersesuaian antara saksi itu dan saksi yang lain dan bersesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain. Maka ini akan terjadi perdebatan tentang penetapan tersangka apakah sudah memenuhi cukup alat bukti, tidak sekedar kuantitatif juga kualitatif. Lagi-lagi bahwa perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan ya di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Harapannya adalah memang dilakukan secara transparan ya, dan kemudian juga proses pra-peradilan berjalan secara transparan sehingga memang langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik ya, penetapan tersangka itu betul-betul sesuai dengan hukum acara pidana ya, dan menghargai nilai-nilai hak asasi manusia. Dan saya kira perdebatan di dalam pra-peradilan akan menarik nanti ketika misalnya ternyata hanya menghadirkan saksi dan kemudian saksi nanti akan diuji apakah saksi betul-betul berkualitas sebagai saksi, kemudian didukung dengan alat bukti yang lain, apakah ada surat, kemudian pendekatan saintifik tadi bagaimana, apakah ada visum atau ada pendekatan ilmiah yang lainnya. Ini saya kira memang menjadi satu pertunjukan hukum yang menarik. Maka harapannya adalah baik penyidik maupun kemudian penasihat hukum, selain kemudian dalam konteks secara subjektif ya, misalnya mempertahankan kepentingannya untuk misalnya membebaskan Peggy status tersangka, sebaliknya bagi penyidik adalah bagaimana mempertahankan penetapan tersangkanya. Yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat agar hukum ini betul berada dalam koridor aturan hukum yang benar gitu. Jadi pencerahan saya kira penting untuk dilakukan kedua belah pihak ya gitu. Ya, hukum harus berada di koridor yang benar. Sebelum kita lanjutkan, Prof dan abang-abang sekalian, kita simak kembali pernyataan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas yang kemarin menyatakan siap menghadapi pra-peradilan Peggy yang dilaksanakan hari ini. Bahkan pihaknya telah menyiapkan pengacara. Telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra-peradilan yang rencananya akan digelar pada besok pagi dan besok hari, yaitu tanggal 24 Juni 2024. Dan kami sudah siapkan dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka Peggy. Nanti dipastikan besok datang nanti. Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal. Apakah nanti akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Nah, ini tentunya atas perintah langsung Bapak Kapolda Jabar ya untuk menyiapkan tim dalam menghadapi gugatan pra-peradilan. Pengamanan besok tentunya kami juga sudah mempersiapkan. Nah, mudah-mudahan sidangnya juga bisa berjalan lancar. Waktunya tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak. Ya, sebenarnya ingin sekali ya melihat bukti kuat yang akan disampaikan Polda Jawa Barat ya. Tapi sayang sekali sidang kita sepertinya harus tetap sabar hingga 1 Juli. Tapi oke lah, kita akan menunggu 1 Juli nanti. Tapi ke Bang Tony terlebih dahulu. Bang Tony, kalau tadi polisi bilang sudah siap dengan bukti-buktinya,
tapi masih menunggu 1 Juli. Bagaimana dengan pengacara dari kuasa hukum Peggy Setiawan? Seberapa banyak bukti yang disiapkan, apa saja, dan bagaimana kelengkapannya? Ketika permohonan pra-peradilan didaftarkan, itu berarti kami penasihat hukum Peggy Setiawan itu sudah siap. Makanya kesiapan itu sudah dituangkan di dalam posita permohonan pra-peradilan yang diakhiri dengan petitum, dengan tuntutan. Nah, jadi kami sudah siap, makanya kami ingin buru-buru cepat pihak Polda datang, itu ya kami sudah siap. Dan sama, masyarakat penasaran, kami penasaran, alat bukti apa yang dimiliki oleh Polda, oleh penyidik Polda Jawa Barat, sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Semua menunggu ini, kan? Karena semua sudah jelas bahwa DPO-nya Peggy alias Peron, kok yang ditangkap ini Peggy Setiawan. Jadi apa yang menghubungkan, apa alat buktinya, itu membuat kami penasaran itu. Jadi kami sudah siap intinya ya. Kalau menunggu sidang tentu ya kita lihat lagi 1 Juli nanti ya. Tapi kalau miniatur sidangnya gitu, berarti sudah siap juga nih pengacara Peggy Setiawan tentang pertanyaan misalkan identitas ganda ayah Peggy, kemudian nama yang ganda dari Peggy, itu juga sudah siap jawabannya ya berarti Bang Tony ya. Tapi ditahan dulu jawabannya, dialog kita akan lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama Sindo Prime. Kepolisian ada apa? Kami menanyakan ke pihak penyidik ada apa? Apalagi yang akan dilakukan, apalagi yang akan diperbuat oleh Peggy Setiawan. Kasihan anak ini. Rekayasa apa lagi? Iya, rekayasa apa lagi seperti ini? Kalau seperti itu demikian semakin terang benderang ada desain dalam persoalan ini. Semakin jelas ini ada desain. Mau ditinggal, kami akan terus melawan persoalan ini ya. Kami akan membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan orang yang bersalah. Begitulah ungkapan kekecewaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah ditunggu-tunggu publik, sidang pra-peradilan Peggy batal digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan Polda Jabar tidak hadir. Padahal pengajuan sidang pra-peradilan Peggy ini telah melalui perjalanan yang cukup panjang. 26 Mei 2024, Peggy Setiawan ditangkap setelah polisi menyebarkan 3 DPO. Namun Peggy alias Peron menjadi satu-satunya pelaku yang ditangkap dari DPO tersebut, sementara sisanya dianggap tidak ada karena kurangnya alat bukti. Usai penangkapan itu, pembuktian Peggy Setiawan sebagai pelaku oleh kepolisian diuji. 31 Mei 2024, 3 rekan kuli bangunan tempat Peggy bekerja, Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu, memberikan keterangan ke Ditreskrimum Polda Jabar bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi di Cirebon. Di bulan yang sama, Saka Tatal, terpidana yang telah menjalani hukuman 3 tahun penjara, mengaku menjadi korban salah tangkap. Ia juga tidak kenal Peggy Setiawan. Tidak hanya itu, Liga Akbar yang sempat bersaksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki justru mengaku tidak mengetahui sebenarnya penganiayaan dalam kronologi peristiwa sesuai BAP. Atas pertimbangan-pertimbangan itulah, kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan dan sidang direncanakan digelar pada 24 Juni 2024. Namun sayang, meskipun Majelis Hakim Eman Sulaiman dan tim kuasa hukum Peggy sudah datang, Polda Jabar tidak hadir alias mangkir dalam sidang pra-peradilan. Sidang pun akhirnya diundur hingga Senin 1 Juli 2024 mendatang. Di sisi lain, berkas perkara Peggy Setiawan telah dilimpahkan Polda Jabar ke Kejati, Jawa Barat. Pihak Kejati akan melakukan penelitian selama 14 hari sesuai KUHP. Pertanyaannya, apakah ini sebuah strategi menunggu hingga pelimpahan berkas Peggy di Kejati Jabar selesai diteliti dan menggugurkan pra-peradilan? Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, kita lanjutkan dialog kita pemirsa, masih bersama Bang Tony, Prof. Suparji dan juga Bang Edi. Saya tadi ada pertanyaan gantung ke Bang Tony nih. Ini punten ya Bang Tony, saya hanya mengulangi pernyataan dari polisi saja. Katanya, ya kalau secara logika kalau memang tidak bersalah kenapa mengenalkan ayah, mengenalkan anaknya sebagai keponakan, kenapa namanya punya dua. Nah ini nanti berarti ada jawaban kuat dari kuasa hukum Peggy di pra-peradilan ya Bang? Ya, kalau ada identitas ganda ayahnya Peggy Setiawan yaitu Pak Rudi itu dijadikan alat bukti, ya menurut kami itu asumtif ya. Kenapa? Karena kan tidak mungkin juga atau tidak otomatis kalau kemudian identitas ganda itu sebagai pelaku karena diduga menyembunyikan. Enggak. Perlu kami luruskan bahwa identitas ganda itu Pak Rudi Irawan itu 2006 dari Cirebon dia hijrah ke Bandung. Kemudian dia bekerja di proyekan. Nah, kemudian naksir atau menikahi istrinya yang bernama Tuti itu ya, karena dia masih terikat perkawinan, akhirnya mengganti identitas ya agar bisa menikah dengan Ibu Tuti itu. Jadi itu di 2008. Jauh. Sebelum peristiwa pembunuhan ya Bang Tony ya? Ya. Berarti sebelum peristiwa pembunuhan ya 2008 ya perubahan? Ya jauh 2008 itu mengganti identitas dari Pak Rudi Irawan menjadi Asap Rudi itu jauh 2008 dan bisa dibuktikan dengan buku nikah dan itu sudah diperiksa, udah clear waktu 3 hari lalu diperiksa. Jadi kalau kemudian dalam peradilan ini itu salah satunya digunakan ya identitas Pak Rudi yang ganda itu digunakan sebagai alat bukti oleh penyidik dalam menetapkan tersangka, ya kami enak mencecarnya nanti kalau harus dihadirkan Pak Rudi kan gitu. Kalau yang soal Pak Rudi mengenalkan ini adalah keponakannya bukan anaknya gimana Bang Tony? Ya tadi karena kepentingannya, kalau anaknya kan pasti ibunya kemana kan, nanti perempuan itu nggak mau. Jadi ada persoalan pribadi di sana ya Bang Tony ya? Ya, jadi tujuannya juga itu dilakukan dari 2008 dan tujuannya juga memang mau menikah lagi dengan Ibu Tuti itu. Dan itu sudah terkonfirmasi di pemeriksaan di BAP sudah ada. Makanya kalau itu digunakan kan ya mohon maaf bodoh-bodohnya penyidik kalau itu digunakan karena sudah terkonfirmasi 2008. Itu kejadian itu. Prof. Suparji, semua hal memang bisa diteliti dengan mendalam ya, termasuk fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik di lapangan begitu. Apakah yang kita barusan bahas dengan Bang Tony ini juga menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan nanti dibawa ke pra-peradilan, Prof? Iya, bahwa yang utama ya, pra-peradilan itu kan hanya aspek formil ya, aspek prosedur ya, aspek administrasi yang akan diperiksa gitu ya. Dalam arti apakah penetapan tersangka itu sudah memenuhi syarat-syarat administratif atau belum, sudah memenuhi syarat-syarat prosedural atau belum, apakah sudah betul-betul ya memperhatikan aspek ya yang disyaratkan misalnya dalam KUHAP, dalam Perkap tentang penyidikan itu, yaitu bahwa secara formil harus dua alat bukti tadi itu secara kualitatif atau kuantitatif. Jadi tidak sampai sejauh mana menguji terbukti atau tidaknya seorang tersangka itu menjadi pelaku tindak pidana. Tetapi hanya akan menguji apakah penetapan tersangka tadi itu sudah memenuhi syarat formil atau belum, sesuai dengan prosedur atau belum. Bahwa dalam hukum, aspek substansi, prosedur, dan kewenangan itu adalah sama pentingnya, harus baik dan benar semuanya. Kalau kemungkinan akan memeriksa soal identitas ganda, soal memperkenalkan dan sebagainya, mungkin saja itu akan terjadi. Tetapi lagi-lagi hakim akan pada satu fokus bahwa apakah ini menyangkut aspek formil atau bukan. Akan selalu apakah nanti khawatir terjadi melampaui kewenangan, melampaui kompetensi dari pra-peradilan. Karena perdebatan klasiknya adalah apakah ini sudah masuk pokok perkara atau masih aspek formilnya. Jadi dalam hal ini pandai-pandai nanti penasihat hukum untuk mengemas bahwa untuk membebaskan Peggy jadi tersangka itu selain menyangkut aspek formilnya saja, nanti juga bisa menyangkut aspek-aspek substansial, aspek material yang dikemas secara formilnya. Karena kemungkinannya
bahwa kalau bicara tentang aspek formil, saya kira sudah terjawab. Misalnya sudah memeriksa saksi, sudah memeriksa surat, sudah memeriksa ahli, sudah ada bukti petunjuk. Itu nanti secara formil, secara kuantitatif sudah terpenuhi. Nanti akan diuji, jangan sampai bahwa nanti cukup 4 saja sudah selesai penetapan tersangkanya. Tetapi apakah saksi ini berkualitas atau tidak, petunjuknya relevan atau tidak, suratnya juga relevan atau tidak, disitulah pengujiannya. Kalau hanya fokus, pasti penyidik sudah memeriksa saksi, pasti penyidik sudah memeriksa surat, pasti penyidik sudah menggunakan alat bukti petunjuk, bahkan sudah memeriksa ahli. Maka secara kuantitatif sudah sah penetapan tersangkanya, tetapi akan mendalam bagaimana kualitas alat bukti tadi itu. Termasuk juga pengujian hal-hal yang terkait misalnya soal identitas, soal perkenalan, apakah itu dianggap sebagai bukti petunjuk untuk menetapkan tersangka di situ, Mas. Ya. Prof, ini kalau kita lihat secara umum kasusnya, tapi kan sudah dilimpahkan ya berkas perkaranya penetapan Peggy Setiawan. Tapi kan 2 DPO ini masih ditanya-tanya oleh masyarakat. Jujur saja di media sosial tuh banyak yang berasumsi kenapa 2 DPO lainnya tidak dicari, bla bla bla. Apakah masih relevan sebenarnya kasus ini akan lebih baik kalau kita melihatnya dari titik nol lagi, diulang lagi begitu, Prof? Ya, saya kira betul bahwa ini perlu ya rekonstruksi fakta ya yang sebenarnya ya, berdasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti sehingga benar-benar menghadirkan sebuah kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang bisa diterima secara rasional, kebenaran yang bukan imajinasi, halusinasi atau kebenaran ilusi, kebenaran material. Jangan sampai ada asumsi-asumsi dalam membangun sebuah kebenaran. Mengingat bahwa urgensi pengungkapan kasus ini 2 hal setidaknya. Memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, memberikan keadilan bagi terpidana yang sudah menjalani, dan memberikan keadilan yang ditetapkan DPO dan menjadi tersangka sekarang, termasuk keduanya yang katanya fiktif tadi itu adalah perlu adanya semacam satu rekonstruksi ulang ya, supaya betul-betul masyarakat percaya bahwa ini adalah pengungkapannya benar, pengungkapannya betul-betul presisi, pengungkapannya betul-betul mencerminkan keadilan dan kebenaran. Saya kira tidak perlu ragu-ragu untuk kembali mengulang ya, supaya kasus ini benar-benar menjadi terang benderang siapa yang seharusnya bertanggung jawab gitu. Baik, Bang Edi Hasibuan, kalau melihat berkas perkara yang sudah dilimpahkan dan kita tinggal menunggu hasil penelitian dari Kejati Jabar, pra peradilan juga sudah berjalan dan Senin nanti juga akan dimulai lagi. Masih optimiskah Lemkapi bahwa kasus ini akan segera tuntas? Dan kami yakin sekali ya kasus ini akan segera tuntas ya. Apakah nanti putusannya seperti apa? Nanti tentu saja kita akan lihat ya. Seperti yang bilang Profesor tadi bahwasanya kedua belah pihak kan juga menyiapkan bukti-bukti, termasuk dari kuasa hukum Peggy juga menyampaikan bukti-bukti ya. Tapi saya yakin juga polisi juga kan pasti memiliki bukti yang cukup ya di dalam hal menetapkan Peggy Setiawan menjadi tersangka ya. Karena ya tidak mungkin kalau polisi menetapkan tersangka kemudian tidak memiliki bukti-bukti yang cukup, saya kira tidak mungkin ya. Apalagi sekelas Polda Jawa Barat ya. Dan kami yakin nanti ini merupakan suatu pertaruhan hukum ya, pertarungan hukum di pengadilan ya. Nanti mana yang kira-kira yang memiliki bukti yang cukup nanti sama-sama kita lihat sendiri ya. Baik, Bang Tony, nanti hari Senin 1 Juli 2024 kalau misalkan tidak datang lagi berarti pra peradilan akan berjalan dengan pihak kuasa hukum saja ya Bang. Nanti gimana Bang? Siap nggak Kang? Ya betul. Jadi kalau nanti 1 Juli 2024 penyidik tidak datang, tadi juga disampaikan oleh Humas PN Bandung ya, artinya pemeriksaan itu berjalan ya. Ya agendanya pasti pembacaan permohonan jika tidak ada perbaikan ya. Itu. Baik, tetap siap ya Bang Tony ya berarti ya? Sangat siap Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebenarnya masyarakat Indonesia semuanya menantikan bahwa kasus ini benar-benar adil, tidak hanya untuk Vina dan Eki, tapi juga untuk semua yang memang tidak bersalah. Dan juga benar-benar membawa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih Bang Tony, Prof, dan juga Bang Edi sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Terima kasih Bang Edi, Prof, makasih. Terima kasih.